Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam pada Jumat malam hari tanggal 21 Februari 2025. Kita bersyukur kembali datang kepada Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara dari pagi sampai siang, sore sampai malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita membiasakan diri dan kita melatih diri kita dan hati kita merindu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biar kita berjalan di jalan Tuhan yang sempurna. Karena firman Tuhan pada malam hari sebentar kita baca berurutan 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 21. Kemarin kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 10. Sekarang kita baca mulai dari ayat 11. Di mana disebut di situ kita disebut manusia Allah. Artinya hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita ada ciptaan yang baru di dalam Kristus. Bukan manusia yang lama. Kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk masuk di dalam janji Tuhan yang sempurna, surga buat selama-lamanya. Untuk itu, mari kita mau datang kepada Yesus. Dan saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 257, Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Sebab kita bisa datang kepada Yesus itu karena anugerah Tuhan. Dan kita kerinduan suatu hari berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Berjumpa dengan Tuhan kalau kita berjalan di jalannya Tuhan yang sempurna. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Oh Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Oh jalan dari Tuhan Yesus adalah jalan yang sempurna. Aku mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya juru selamatku akan membawaku masuk di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ke 31, demikianlah firman Tuhan, haleluya. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung di dalam jalan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang sempurna. Tidak ada juru selamat lain, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapakku yang sangat kucintai. Engkau Rajaku, Tuhan juru selamatku. Amin, amin, haleluya. Sucikan Bapa mulutku, pikiranku, dan hatiku. Aku butuh Engkau, haleluya. Aku rindu Engkau. Kuduskanlah hidupku, ya Tuhan Yesus, sampai aku berjumpa dengan Yesus. Amin. Ya siki alamat betul. Oh jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang maha sempurna, haleluya. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan
kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Oh ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan hanya berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk hidupku berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan pikiranku dan mulutku Bapa, hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Haleluya. Roh Kudus ajar aku dan mengingatkan aku untuk kami berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam yang diberkati Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap untuk bacakan firman Tuhan. Biar langkah-langkah hidupku berjalan di dalam jalan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Bapa Tuhan Yesus. Malam ini saya merasakan betul hadirat Tuhan. Saya menangis karena cinta Tuhan Yesus. Sebagai bukti kita semua dipelihara sama Tuhan. Mari biar Bapak Ibu merindu selalu dengan Yesus. Tidak ada juru selamat lain. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat. Yesus sendiri berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Berarti Yesus satu-satunya jalan hidup. Supaya the way of life kita hanya di dalam Dia Yesus. Dan jalan Yesus akan membawa kepada kebenaran. Manusia tidak punya kebenaran. Masing-masing manusia berkata dirinya paling benar masing-masing. Sehingga terjadi konflik. Dan ada pengacara, masing-masing konflik, saudara. Ribut. Masing-masing berkata dirinya benar. Karena manusia sesungguhnya tidak punya kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sempurna sejati. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena kita diciptakan sama Tuhan, Bapak Ibu ya. Mana punya kebenaran manusia? Waktu manusia masih kecil, bayi, ada kebenaran. Baca aja nggak bisa. Bisanya hanya bisa menangis. Makan aja nggak bisa. Hanya ibu yang bisa menolong bersama Bapak ya, ayah. Jadi terima kasih sama Tuhan. Kalau bisa hidup sampai malam hari ini, kita dipelihara sama Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Kata firman Tuhan, adapun Allah jalan yang sempurna, 2 Samuel pasal 22-31. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi seorang berlindung hanya kepadanya. Mari jalan Tuhan yang sempurna. Sabda Tuhan murni. Karena sabda Tuhan sempurna, saudara. Dan Yesus menjadi perisai perlindungan. Bagi kita mau selalu berlindung hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sumber kekuatan kita hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali selalu kepada firman Tuhan. Selalu come back to the Holy Bible. Firman Tuhan jadi makanan kita hari ini hari. Kalau Bapak Ibu ada makan minum hubungan sehat, yang satu jangan dilupakan, rohani harus sehat. Selalu saya berkata, rohani sehat, jasmani sehat. Rohani sehat kalau hidupku ada sesuai dengan standar firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan rutin. Kemarin kita baca 1 Yohanes 6 ayat 1 sampai 10. Sekarang kita baca ayat 11 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tapi engkau, hai manusia Allah, jauhlah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran,
dan kelembutan. Coba ini, sampai disebut engkau hai manusia Allah, disebut manusia Allah. Berarti kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Harus. Kita sebagai anak Tuhan manusia Allah sama juga dengan disebut kita anak-anak Tuhan Yesus. Bukan anak dunia ini. Maka carilah dahulu kerajaan Allah. Cari Yesus. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Bukan uang, bukan manusia, bukan yang lain-lain. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sehingga hidup kita hidup. Jauhlah, kejarlah keadilan. Kalau manusia Allah hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam ibadah persekutuan Tuhan, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kasih, kesabaran, dan lemah lembut. Bukan orang yang sombong, tinggi hati. Hidupnya tidak sesuai dengan firman. Banyak orang Kristen, anak Tuhan, ngaku namanya orang Kristen, tapi hidupnya lebih jahat dari orang dunia. Banyak hidupnya tidak sepadan dengan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu semua yang ikuti firman Tuhan, mari kita dibentuk menjadi manusia Allah. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita adalah manusia Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak. Amin. Sudah dipanggil pilih sama Tuhan, maka disebut manusia Allah atau anak Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita harus bertanding. Berani kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar hanya di dalam firman Tuhan. Artinya, mari kita ikuti bertanding, ikuti firman Tuhan. Banyak mereka bertanding, hidup ini sebuah pertandingan, saudara. Banyak mereka tidak sampai di garis akhir karena hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagi orang yang tekun, selalu hubungan akrab dengan Tuhan seperti Bapak Ibu bersama saya. Ini pertandingan, saudara. Saya kalau sampai itu daging, saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Benar, ikutin daging, tidak mau. Orang ikutin daging, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau beribadah. Pokoknya jalan Tuhan, mau jalan sendiri, mau karepe dewi manusia itu. Tapi kalau ikuti jalan Tuhan, firman Tuhan katakan Matius 16:24, ikut Yesus memang harus pikul salib. Ada harga yang dibayar. Tapi itu pertandingan yang benar. Sampai langkah yang terakhir garis akhir. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar juga. Di dalam mengutus Pontius Pilatus, kuserahkan kepadamu. Waktu Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Karena Yesus adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Mari Tuhan mau pakai setiap kita. Supaya kita bertanding. Ya, sampai kita memberikan sampai kepada hidup yang kekal. Karena janji Tuhan sekali di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Ya, kita di hadapan Kristus Yesus suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di hadapan Kristus Yesus kita suatu hari kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ikutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan di amin. Mari kita mau simpan pelihara hidup kita, tubuh jiwa kita. Supaya kita bertanding dengan iman, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Karena memang hidup adalah sebuah pertandingan. Tapi kita akan mencapai garis akhir kalau kita ikuti Yesus, ikuti firman Tuhan dengan setia. Ya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di segala raja dan Tuhan di segala Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Tuhan akan datang dalam Wahyu 17 ayat 14. Kita sudah menang ini akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, akan dipanggil, akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan akan datang sebagai raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita akan menang, saudara. Oleh itu mari kita mau simpan, kita jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita jaga sungguh-sungguh dengan menjaga hubungan kita sehat dengan Tuhan, yaitu kita melekat dengan Tuhan Yesus. Seperti pada malam, hari, siang, pagi, hari, semua kita mau selalu akrab dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan ada celah. Kita tutup semuanya oleh darah Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terampi. Amin. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang sudah menang atas maut. Dia sudah mati dan bangkit di antara kematian. Karena dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang tidak seorang pun, saya belum pernah melihat Yesus face-to-face, Bapak Ibu. Tetapi suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa engkau. Amin. Sejauh kita masih manusia, kita orang berdosa. Tapi nanti kelak kalau tubuh kita diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Biar hari-hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Yesus.
menjadi serupa dengan Tuhan. Suatu janji Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Peringatlah kepada orang yang kaya dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada suatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita bersegala suatu nikmat. Amin. Seperti yang saya sudah katakan, hari ini banyak buru-buru ke luar negeri karena mereka apa? Semua mencari dunia, mencari kekayaan, mencari harta dunia. Tapi bagi kita semua, mari saya katakan sebagai hambatan, buru-buru mencari Yesus. Buru-buru mencari kerajaan Allah. Kita mau kejar itu kerajaan surga. Kita mau kejar itu kebenaran Tuhan. Kita mau kejar Tuhan Yesus, juru selamat kita. Seperti dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Kita mau jaga, pelihara harta yang indah. Mari saya mau baca di dalam 2 Timotius, saudara. Jagalah, kita mau jaga, pelihara harta yang indah, saudara. Kan kita punya harta yang indah yang tersimpan di dalam kerajaan surga. Yang dunia tidak bisa berikan. Tapi hanya Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang tidak pernah tinggalkan kita. Biar kita menjaga hubungan kita sehat dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan sehat dengan Tuhan, wah, kita merasa aman, damai, sejahtera. Karena tidak ada Juru Selamat lain dalam kehidupan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai, sejahtera Tuhan menyertai kita. Biar hari ini kita melangkah bersama Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau cari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sebab mari kita mau senantiasa pelihara, jaga keselamatan yang Tuhan berikan dalam Filipi pasal 2:12. Supaya kita mengerjakan keselamatan takut dan gentar. Pelihara harta indah. Saya mau baca 2 Timotius pasal 1 ayat 14, saudara. 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Setiap kita ada Roh Kudus, janji Tuhan. Mari kita orang selalu dekat dengan Tuhan. Ada Roh Tuhan, Roh Kudus. Kita menjaga harta yang indah. Suatu hari kita tinggalkan dunia ini. Kita punya Tuhan Yesus. Dia akan pelihara kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat 18, peringatkan agar mereka yang berbuat baik menjadi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Mari kita semua diberkati. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati sama Maitri, yang dengan notabene disebut kaya, diberkati sama. Mari suka belajar, berbuat baik, memberi. Kan kita diberkati untuk memberkati, saudara. Kita diberkati bukan untuk egois, bukan untuk kedagingan, bukan untuk dunia, bukan untuk diri sendiri. Tapi berkat yang Tuhan percayakan, itu buat kita memberkati. Ayub 1:21 dikata, Tuhan yang memberi, tapi Tuhan yang mengambil. Tapi kalau kita berbuat baik, mencatat harta kekayaan di surga. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenar. Amin. Untuk hidup yang akan datang. Hidup yang sebenarnya adalah nanti di surga. Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalau kita pelihara harta yang indah, kita berbuat baik, kita mempunyai cinta kasih. Mari kita berbagi, peduli dengan cinta kasih. Hiduplah di dalam firman Tuhan, ya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarlah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertandangan-pertandangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Amin. Demikian kita semua. Hai Timotius, buat kita semua, pelihara yang telah dipercayakan kepada kita semua. Hindari dari hal yang tidak berguna. Hindari perkara kedagingan. Tapi mari carilah kerajaan surga. Ya, karena ada berbagai orang yang mengajarkannya dan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai, banyak menyimpang dari iman. Menjelang kedatangan banyak orang murtad. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua yang cinta Tuhan, jaga pelihara harta yang indah, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh berada di jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Dia beri perisai bagi orang berlindung kepada Tuhan. Hanya di dalam Dialah ada keselamatan. Hanya di dalam Dia Yesus ada janji yang sempurna. Suatu hari kalau kita tinggalkan dunia ini, kita punya tempat di surga buat selama-lama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jalan dan berialah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jalan yang amat sempurna. Amin. Oh Yesus kehidupan
sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ikuti jalan Tuhan yang sempurna. Karena tadi firman Allah katakan kita disebut manusia Allah, kita sebut anak Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Maka kita tinggalkan dunia kedagingan, cari kerajaan surga, carilah Yesus. Mari kita buru-buru cari Yesus, kita mau intim dengan Yesus, karena di dalamnya ada janji Tuhan, ada janji hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan.